Anda kembali di One on One pemirsa dan masih setia bersama kami. Saat ini ada Mas Agus Pambagio, pakar kebijakan publik yang kita ingin bedah lebih dalam lagi bagaimana kemudian kebijakan ke depan terkait dengan proyek WUS ini, Mas. Salah satu yang kemudian menjadi pertanyaan adalah skema pembiayaan ke depan terkait dengan proyek WUS ini akan seperti apa. Ya. Kami tahu Anda bukan ahli keuangan begitu ya, tapi secara kebijakan. Ya, dari sisi kebijakan sama pengalaman melihat. Jadi gini, yang pertama tentu selesaikan dulu persoalan ini. Yang diprotes oleh publik. Selesaikan dulu bagaimana akhirnya finansialnya plus tadi. Jadi kan gini, karena itu berbeda lalu muncul macam-macam lah dibandingkan. Kan beda yen ke rupiah, US dollar ke rupiah, yuan ke rupiah di tahun 2015 sampai sekarang berbeda. Jadi itu tidak bisa apple to apple. Ya silakan tim ekonomi untuk menghitungnya. Ya kan 0,1 ada yang bilang sama sampai 2 itu cuma sedikit bedanya. Ya sampaikan ke publik bagaimana menghitungnya. Supaya publik itu puas, ya kan? Kan ini pakai uang APBN. Jadi publik itu Undang-Undang 14 2008 itu untuk keterbukaan informasi publik harus disampaikan. Itu hak publik untuk minta tahu. Nah, sedetail itu? Oh iya, nggak usah detail sampai detail apa istilah itu satuan tiga nggak usah. Tapi publik tahu orangnya dari mana? Sini, iya dari mana ini ke sini haruslah. Itu perintah undang-undang. Nah sekarang gimana? Yang penting kebijakannya gini, semua langkah pemerintah itu harus ada underlying-nya, dasar hukumnya. Yes. Nah sekarang ini kebanyakan jalankan dulu baru hukumnya ngikut. Kalau begitu saya bilang sama teman-teman pimpinan pro, dibubarin aja tuh fakultas hukum sama kebijakan publik, karena nggak ada gunanya kan, diterabas gitu. Nah sekarang ini tolong itu disiapkan. Karena ketika kereta cepat itu WUS itu jadi, cara ngetesnya gimana, manualnya, kita pakai bahasa Cina loh waktu itu, kan harus terjemahkan, perlu waktu. Nah, sekarang harusnya kita sudah punya. Ketika nanti misalnya tidak dengan Cina, juga harus disiapkan. Kan, ayah sama saya kan beda-beda secara biologis kan, dan itu harus juga disiapkan gitu, supaya nanti selesai. Terus finansialnya, tentu tadi saya sudah katakan buat alternatif, yang mana yang paling baik. Tentu itu bisa diperdebatkan, kalau udah keluar artinya, nah kan publik debatkan lagi, ini nggak bisa, dengerin aja ahli-ahli. Kalau menurut Anda yang paling baik secara kebijakan, apa yang harus diambil? Menurut saya paling kebijakan harus, jadi tinggal bisa ngomong, oh yang ngutang aja, oh nggak bisa gitu, jadi dulu itu barang, baru nanti balik lagi. Jadi jangan panggil saya lagi, panggil ketika itu sudah jadi dari presiden, ininya begini-begini, kemudian ini sampai mana, sama siapa, baru kita debat. Karena kalau enggak, kayak debat kusir, orang barangnya enggak ada, saya bukan cenayang. Iya kan? Nah itu dia, Anda memang bukan cenayang, tapi secara skema pembayaran ini kan publik juga kemudian harus paham, seperti Anda tahu, bahwa hak dari publik untuk tahu, akankah ini menggunakan APBN, atau kemudian seperti pernyataan sebelumnya, yaitu kemudian akan menggunakan Danantara. Padahal itu bagian juga dari APBN kan PNBP dari keuntungan dari BUMN kan itu diambil, ya sudah. Nah sekarang tinggal itu jelaskan. Yang terbaik yang mana kalau secara kebijakan sebenarnya? Secara plus kalau minus? pembangunan infrastruktur bagi yang panjang gini, pertama harus multi year panjang. Kedua itu kalau infrastruktur itu harus memang APBN di mana-mana. Memang itu sudah yang terbaik ya? Iya, kalau misalnya contohnya waktu itu saya komentar dan sekarang kejadian IKN, ini menyampang dikit. Kan presiden itu bilang ribuan investor, saya bilang nggak ada di dunia ini investor yang mau nanam di tanah yang nggak jelas. Kan dia pasti tanya berapa orang mau di sini, ya kan? Berapa ini? Jadi saya bilang itu pasti APBN. Nah bener kan masuk APBN. APBN-nya boncos ngos-ngosan, ambillah yang swasta. Nah ini kan sama. Ketika bukan APBN, 4 BUMN, taruh uangnya gitu 40 sini, 60 sini, itu. Nah, sementara ini pinjamnya 70, 30, gitu-gitu kan. Nah, terus gimana? Nah, itu yang perlu kita pahami, pemerintah harus memberikan pendidikan pada publik. Iya, dan APBN itu kan kemudian digunakan memang kemanfaatan untuk rakyat. Dan public transportasi betul tidak di seluruh dunia memang nggak ada yang untung. Nggak ada. Hampir seluruh, ada yang untung yang di Jepang kecil-kecil, tapi mostly nggak. Nah, itu harus disubsidi. Kewajiban pemerintah ya memberikan. Iya, kewajiban pemerintah, tetapi kan bisa pakai TOD, Transit Oriented Development. Jadi misalnya saya selalu kasih tahu tuh yang Hong Kong. Hong Kong itu pemilik bangunan-bangunan, income-nya dapat dari TOD dari bangunan yang dia sewakan.
Sehingga pemerintah tidak menguculkan biaya PBN-nya dari situ. Nah, kita sistem TOD itu belum masif misalnya. Bukannya nggak jalan ya di Jakarta Bandung ini? Iya, Jakarta Bandung kan nggak ada, berhentinya di outlet itu di Kerawang. Outlet itu harusnya diskonnya minimal 50%, dia cuma 10-20, ya nggak ada yang ke sana. Kan ada itu berhenti di Kerawang. Nah, jadi tempat tumbuhnya ekonomi itu harus didesain juga. Jangan tiba-tiba di sini. Jadi pada waktu melakukan studi itu sudah ditaruh kira-kira mana. Contoh lain, tol Bitung Manado. Itu dulu ada KEK di ujung sana sama pelabuhan. Tapi tiba-tiba dibatalkan. Ya jalan ini kan nganggur, bisa tiduran aja di jalan. Oh. Kayak gitu loh. Jadi waktu mendesain itu lengkap. Sehingga tinggal dibangun. Kalau ini kan dulu barengan aja. Sama didesain sama itu dibangun. Ya jadinya kayak gitu. Nah, saya berharap WUS-nya kan gitu, selesaikan dulu dengan baik, bangun. Itu pun pasti masih meleset. Baru kemudian lakukan betul-betul riset yang mendalam sebelum nantinya kemudian proyek Jakarta, Bandung hingga lanjut ke Surabaya maupun Banyuwangi. Iya, itu panjang. Jangan ditanya, sekarang ini gimana? Kayak tadi pagi ditanya, apakah setelah presiden itu sudah ada pembicaraan dengan bupati? Ya belum, baru 2 hari yang lalu. Presiden juga tarik napas belum, udah ditanya. Yang gitu maksudnya gitu. Jadi realistik juga ketika kita mengangkat isu itu. Sekarang Jakarta Banyuwangi kereta api biasa itu kosong. Terus juga akan ada tol. Pesawatnya pun sehari 1. Saya nggak tahu. 2 bulan lalu saya naik ke Banyuwangi, pesawat cuma 1. Nah, itu kan bukti bahwa orang Banyuwangi tidak traveling. Itu yang kemudian ingin ditambah mungkin secara moda transportasi oleh terus yang naik siapa? Ditambah alternatif itu nggak ada yang naik kan boncos itu operasinya. Nah itu misalnya 10 tahun lagi bisa. Karena di Banyuwangi ada apa? Gitu kan. Karena di Banyuwangi terkenal nasi tempong itu, kita bisa naik WUS nih sampai Banyuwangi makan pulang. Nasi tempongnya sedap. Mbok Nuh itu. Nah, favorit saya juga itu. Lah iya, makanya kan. Itu enak banget tinggal memilihkannya. Jadi, bagaimana caranya supaya si kereta ini penuh atau ya 50%. Kan perlu studi dikasih tahapan. Jangan dulu deh. Kita tunggu bangkitan ekonomi Banyuwangi apa. Yang lalu orang banyak ke sana. Ya karena kan memang nggak akan tertutupi dengan biaya tiket. Kalau tiket enggak. Kalau tiket pasti enggak, TOD-nya. Makanya Jakarta Banyuwangi mau berhenti di mana? Di Bandung, kalau lewat selatan, Jogja kah, terus Surabaya kah, mana? Nah, di situ lalu dihitung bangkitan ekonominya apa? Supaya tiketnya itu fare box, non fare box-nya itu memenuhi untuk membiayai si WUS-nya. Yang penting kan break even point dulu atau bagaimana. Lalu bagaimana marketing menjualnya. Ingat kereta api dulu Jakarta Surabaya 42.000, dinaikin 150.000, nggak ada yang protes karena dikasih AC dan duduk. Dan hari-hari berbeda-beda. Itu kan ahli marketing yang bisa mengatur. Terus juga pada saat awal Jakarta Bandung ada kan juga diprotes mahal, tapi sekarang penuh-penuh juga. Penuh-penuh juga, terutama weekend. Ya kan, kalau sekarang nggak penuh karena dulu orang cuma sekali aja pergi. Kalau sekeluarga kan mahal juga, ya kan. Ya pokoknya pernah naik lah, nggak usah naik Shinkansen atau Eurorail atau apa, pakai itu gitu. Ya. Nah, apakah Anda melihat kemudian pernyataan Presiden yang optimis sekali ingin memberikan moda transportasi pilihan untuk rakyat, bahkan mensubsidi itu secara penuh karena itu adalah hak rakyat begitu ya? Karena Presiden Prabowo ingin meninggalkan warisan paling tidak secara infrastruktur. Pasti. Dijawabnya sesaat lagi.